Halo, selamat hari Minggu teman-teman dan kembali lagi di channel Bung Harpa. Di edisi kali ini kita akan pure 100% akan membahas hasil dari Liga Inggris ya. Ada dari sang pemuncak pemuncak klasmen, ya siapa lagi kalau bukan The Gunners Arsenal. Terus gua nanti juga akan singgung dua Manchester ya, City dan juga United serta Liverpool lah. Kita harus senggol dikit juga nih karena menang 9-0. Jadi ya, tapi nanti seperti apa point of view gua, ya lu pasti penasaran ya. Mungkin lu berpikir gua akan membahas dengan sudut pandang A, tapi sebaliknya gua akan membahas dari sudut pandang B. Oke, jadi memasuki pekan keempat, ya beberapa tim besar lah ya sudah mulai berbenah, sudah mulai mendapatkan ritmenya, yang di awal-awal tertati-tati, yang di awal-awal mungkin banyak minus, kebobolan dan sebagainya. Di pekan keempat ini sudah mulai ke setelan pabrik ya sekali lagi. Jadi memang liga-liga utama dunia ya seperti Spanyol, Inggris, kemudian Italia ya suka atau tidak suka memang seperti itu. Awal-awal boleh aja mungkin Leeds ya musim ini yang sempat di atas, musim lalu West Ham. Kemudian kalau di Spanyol itu musim lalu misalnya Real Betis sempat di atas, tapi ya ujung-ujungnya itu juga ya. Paling ada sekali dua kali lah dalam 5 sampai 10 tahun tuh tim yang bukan langganan yang ada di puncak klasemen. Oke, kita mulai dari ya kalau mulai kan dari nomor satu ya berarti dari Arsenal. Jadi mungkin udah mulai banyak ya status-status yang lu lihat ya The Gunners posting lah pucuk kedinginan segala macem. It's okay, ya itu biasa. Tim lain pun ketika sedang menang pasti akan seperti itu. Tapi gua sebagai fans Arsenal, gua selalu mengusung satu ungkapan yang mengatakan it's not only how you start the competition or the game, but also how you finish it. Ini yang paling penting sebenarnya. Berkali-kali gue bilang, MU di era Ferguson itu, dia sendiri pernah mengatakan di sebuah kuliah kuliah umum di Dublin, dan waktu itu gue baca di koran The Sun waktu di kereta lah ya. Jadi dia mengatakan setengah musim pertama itu dia memberikan toleransi, katakanlah untuk melakukan kesalahan. Tapi di setengah musim kedua, no zero tolerance. Sehingga kita masih ingat berkali-kali kan MU ngejar Liverpool 2008 2009 kalau nggak salah, kemudian tahun 95 96 ya. Kalau gua nggak salah juga ngejar Newcastle dan ada beberapa momen tim lain yang kampioni di Inferno atau juara musim dingin tapi MU yang akhirnya jadi juara. Jadi Arsenal bukan buruk, sangat bagus malah. Apalagi kalau kita komparasi musim lalu. Mereka hanya 3 pertandingan awal 0 poin, kemudian zero golin atau mandul. Tapi sekarang mereka tim kedua paling subur setelah City sama Liverpool. Ya walaupun Liverpool kemarin 9 gol itu gara-gara 9 gol ya. Cuman kita lihat juga lini belakangnya juga seimbang, hanya 3 kali kebobolan dan 2 kali clean sheet. Jadi memang keseimbangan Arsenal ini bagus. Kemudian kemarin melawan Fulham, kalau kita lihat dari mainnya juga ya menurut gua sih Arsenal memang layak menang ya. Tapi ya artinya mereka menguasai, kemudian banyak peluang ya. Pokoknya lebih dari 6 lah. Coba kita lihat lebih 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 detail ya. Gue lupa, tapi lebih dari 6 lah intinya. Nah, ini 8 shot on target. Ini belum yang tipis-tipis yang Jesus kalau nggak salah Gabriel Jesus tuh ada sekali tuh tipis juga. Ini kan nggak dihitung ya. Jadi banyak. Jadi setengah lusin peluang emas lebih lah ya. Tapi memang Bernardo kemarin sepertinya punya motivasi tambahan ya untuk membuktikan bahwa dia juga masih ada dan ingin menunjukkan kepada Arteta bahwa ya agak ada sedikit salah lah dibuang, walaupun sebenarnya sih gue setuju dia dibuang ya dilepas ke Fulham. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga, nah ini yang paling penting kalau kita bicara tactician. Jadi Arteta ini gue lihat sudah mulai apa ya, sudah mulai cepat, quick thinking gitu. Ini berbeda dengan musim lalu saat melawan Spurs, saat melawan Newcastle, itu dia seperti seperti kadang terlalu cepat mengambil keputusan, kadang terlalu lama. Nah, kemarin enggak. Ketika tertinggal 1-0, dia langsung narik Tierney. Kemudian masukin Ketia kalau nggak salah ya. Coba gue pastiin aja supaya nggak. Pokoknya dia main 3 back langsung. Oke, ini kita lihat Arsenal. Nah, ini nih. Jadi waktu abis kebobolan sama Mitrovic yang juga karena kesalahannya si siapa tuh si Gabriel ya, dia langsung ya narik Tierney masukin Ketia, pakai 3 back,
masukin penyerang satu lagi. Jadi dua penyerang murni nih, Nketiah sama Gabriel Jesus. Tapi Nketiah agak lebih main di sayap, ngacoin berapa kali dia nusuk-nusuk dan itu efektif. Kemudian Arsenal membalikan kedudukan, nah apa namanya, lewat Odegaard dan Gabriel. Nah ini Gabriel membayar hutang dia ya, setelah sebelumnya blunder dia membuat Mitrovic bisa golin. Kemudian dia menciptakan gol di menit ke 86, sempat ada VAR ya, tapi memang ini murni gol. Dan akhirnya setelah itu langsung di Arteta tuh narik narik masukin Tomiyasu, tarik Gabriel Jesus. Kemudian menit di penghujung laga ini sih hanya untuk mendelay ya, dia tarik Odegaard, masukin holding. Intinya dia langsung bereaksi dengan tepat sehingga dikunci untuk kemenangan 2-1 di pertandingan yang menurut gua nggak mudah. Sebenarnya mereka bisa menang dengan skor besar ya, tapi memang ya ada tembok Bernleno. Jadi bagus reaksi dari Arteta di pertandingan kemarin. Jadi bukan sekedar 4 pertandingan Arsenal bisa memenangkan laga pembuka Premier League, tapi juga bagaimana cara merespon Arteta ini sangat baik. Dan tentunya ya kedalaman skuad Arsenal ini cukup cukup variasi. Ini yang gue bilang, bursa transfer ini sangat penting untuk menentukan sebuah tim ini bisa melangkah jauh atau enggak. Ya seperti kemarin ketika Jesus mentok, si Nketiah dimasukin lebih berkembang, variasinya lebih hidup. Ya tengahnya juga banyak variasinya, masih ada Emil Smith Rowe yang kemarin sudah mulai latihan, kemudian juga ada Tomiyasu kalau memang perlu bertahan. Dan kita lihat etos kerjanya Tomiyasu ketika dia melakukan pressing, melakukan defense, ini benar-benar etos Jepang lah, kelihatan banget ya. Jadi itu. Dan selanjutnya Arsenal itu akan ditantang Aston Villa ya, tanggal 1 September. Kemudian lawan MU berikutnya. Nah ini seru nih pertandingan ke pekan ke-6 lawan MU ya. MU juga, nah kita langsung bahas MU ya deh, karena pas MU ini juga sudah berkali-kali gue bilang 2 pertandingan ya. Jadi dengerin buat lu yang fans MU baik-baik ya, bocil-bocil yang kadang-kadang ya agak sok tahu ya. Jadi nggak perlu profesor untuk melihat suatu tim itu secara objektif ya. Kalau lu udah nggak objektif memang susah. Asal lu suka lu bilang bagus, asal lu nggak suka lu bilang jelek lah apa segala macem. Gue nilai fair. Seperti yang berulang kali gue bilang, video gue terakhir waktu MU menang lawan siapa tuh, sebentar ya, lawan, pokoknya pertama kali menang pekan ketiga, lawan Liverpool ya kan. Dan itu sebelumnya udah kasih tahu jangan mainin Ronaldo sama Maguire, ini toxic ya. Kalau di dalam entitas organisasi itu selalu ada yang seperti itu gitu. Dicadangin menang. Bahkan gue baca sebelum pertandingan melawan Liverpool, Erik ten Hag itu kayak menghardik lah ya, atau memarahi si Ronaldo saat mereka meeting untuk menjelang pertandingan lawan Liverpool. Dan itu keberanian itu dengan argumen, tapi ya dengan dasar ya, bukan asal karena faktor like and dislike, ternyata berbuah manis. Begitu juga ketika melawan Southampton. Melawan Southampton ini nggak gampang buat MU. Musim lalu mereka kalah dari Southampton, dan ternyata mereka berhasil walaupun tertatih-tatih ya, dengan banyak kartu kuning kalau nggak salah ya. Ada berapa kartu kuning tuh MU? Gue lupa, ada 3, 1, 2, 3 ya, termasuk juga Fred yang baru dimasukkan. Jadi ya gue rasa sih bener yang dikatakan si Erik ten Hag ya. Jadi kaptensinya si Maguire itu nggak menjamin dia menjadi back tengah. Itu ternyata demi kepentingan tim kan, akhirnya mereka berhasil ya. Jadi strong leadership ini yang penting. Jadi nggak usah terlalu jelimet ngomongin taktik lah, filosofi apa, simple, toksiknya buang dulu ya. Kalaupun tim ini nggak bisa bermain mewah gitu, bermain seperti mungkin Barcelona dulu tiki taka dan seperti Madrid sekarang, minimal toksiknya dikeluarin dulu. Nah cuman satu tantangannya menurut gua adalah Ronaldo ini kan tetap punya peran, punya nilai lah kita. Nah ini dia seninya ya. Mungkin ya seperti kemarin dia bisa dimainin di menit ke 60 atau 70, meskipun dia kemarin cedera ya, megangin pahanya, mungkin hamstring atau apa. Nah ini kan menunjukkan lagi bahwa dia tuh sudah nggak terlalu fit enough untuk bermain di liga yang seketat Liga Premier League week in week out. Ya untuk sebagai dia ikonik kayak Ibrahimovic, it's okay main di menit ke 70, mungkin 80, atau untuk sebagai memberi semangat. Itulah, orang harus paham diri dia tuh harus ngukur dia ada di mana. Nah Ibrahimovic itu bisa, dia menjadi mentor, menjadi penyemangat, dan skill clinical finish kan juga masih ada. Ronaldo juga ada. Jadi untuk bermain sebentar, untuk katakanlah ketika situasi buntu bisa, tapi kalau untuk bermain sejak awal melakukan high pressing seperti ala ten Hag itu udah susah ya. Jadi tuh dengar baik-baik ya,
apa namanya, apa yang gua bilang di channel ini, dan mungkin Erik ten Hag juga nonton channel Bung Harpa nih, makanya dia akhirnya mencadangkan Miguel dan Ronaldo, dan ini harus terusnya nih di ini. Tapi boleh lah. Nah, ini satu lagi. Mungkin ada satu dua momen ya, katakanlah ketika mungkin di Piala Liga atau FA Cup atau mungkin Europa League. Nah, Miguel itu di pertandingan-pertandingan yang ini harus diberikan juga kesempatan supaya percaya dirinya tidak runtuh dan menciptakan juga harmonisasi. Artinya jangan juga dia terlalu dikasih meja pojok istilahnya ya, atau kalau di polisi itu kan sekarang lagi ada kasus Sambo ya. Jadi kayak dikasih ditaruh ke Yanma gitu, yang nggak ada apa-apanya juga jangan, harus ada dijaga harga dirinya dia. Oke, itu dari MU, jadi keren banget, mainnya juga cerdas, bukan soal Ten Hag-nya filosofi atau apa, nggak ada urusannya tuh. Oke, kita ke City ya, nanti terakhir baru gue bahas Liverpool. City menurut gue it's all about Haaland ya. Jadi gua nggak bilang dialah segala-galanya, cuman memang ini beberapa media di Inggris, BBC juga mengangkat, apakah ini salah satu faktor yang memang selama ini nggak didapatkan oleh City? Ya bisa jadi ya, karena kalau lu lihat kemarin cara dia mencetak gol itu benar-benar insting seorang target man itu luar biasa ya. Dia ada di sundulannya juga kan, bukan sundulan yang ya memang sih apa namanya, dia tahu timingnya, cari posisi, kemudian timing dia nyamber bola itu luar biasa pas. Kemudian yang kedua, gol tappingnya dia itu kan juga sama. Ini insting seorang striker yang mungkin ada gift ya atau karunia, sehingga dia tinggal tapping aja dengan kaki kiri pelan, dan akhirnya apa namanya, City bisa membalikan kedudukan dari 0-2 menjadi 4-2. Ya kalau mentalitas sih gua rasa gak usah dipertanyakan lagi. Tapi kan mentalitas tanpa upaya, tanpa ability, kemampuan, ini ya mungkin yang membuat City katakanlah musim apa belum berhasil untuk menjuarai Liga Champions ya. Kita who knows ya, nggak tahu, mungkin ini akan menjadi momen mereka setelah mungkin satu dekade lebih ya, mencoba untuk mendapatkan itu dengan kehadiran seorang Haaland yang luar biasa, dan harganya menurut gue sangat murah ya, sekitar berapa, 60 atau 70 juta pound ya. Jadi itu kemudian yang terakhir supaya gue nggak terlalu lama bahas Liverpool. Nah, Liverpool orang semua rame, terutama fans-fans Liverpool yang kemarin sempat masuk goa udah keluar lagi ya kan setelah 9-0. Gini, gue mau kasih tau sama lu, 9-0 itu sama dengan 3 poin. Jadi nggak ada bedanya, dan kita lihat Liverpool sekarang bahkan em, nggak masuk 5 besar, ada di peringkat ke-8 dengan 5 poin dari 4 pertandingan. Jadi kalau di rata-rataan itu 1,25 poin per pertandingan. It's not good at all for Liverpool ya. Tapi sekali lagi kalau kita bicara jangka panjang, gue yakin Liverpool akan bangkit ya. Cuman kemarin 9-0 itu hanya kayak lu mungkin jangan istilahnya sakau ya. Ya kayak lu kayak painkillers lah. Kalau lagi pemain itu sakit, dikasih painkillers itu hanya sementara. Ya pada akhirnya lu harus tahu bahwa jarak lu misalnya dengan pemuncak Arsenal itu ada 7 poin. Dengan City itu jarak lu 5 poin. Dengan Brighton bahkan juga sama. Jadi tugasnya masih panjang. Tapi untuk sesaat oke lah untuk menaikkan kepercayaan diri. Bahkan juga kemarin ketika udah 4-0 atau 5-0 di babak pertama, itu langsung gradasi satu-satu diganti itu pemain Liverpool sama Klopp untuk memberikan minute play, termasuk juga siapa tuh pemain barunya yang nyetak gol, si Carvalho ya. Carvalho ini pemain kalau nggak salah mantan pemain Fulham ya. Ini juga keren banget nih proses golnya. Kalau nggak salah tuh dari Alexander-Arnold ke Tsimikas, terus cutback langsung dihajar. Ini bagus. Jadi untuk sementara it's okay. Painkillers juga gini gitu kan. Untuk sementara it's okay. Tapi untuk kedepannya harus benar-benar ada satu tim yang memang solid, dan kabarnya juga satu yang mau diambil langkah penting itu adalah Klopp ingin membeli gelandang yang dia rasa dia memang sedang krisis ya, karena ada 4 pemain yang terkapar cedera ya, termasuk Alcantara yang sangat penting. Jadi itu 9-0 itu ya untuk memompa apa namanya semangat mereka, dan berikutnya kita tahu juga Liverpool akan menghadapi Newcastle. Jadi ini kesempatan mungkin untuk mereka bisa meraih poin ya, walaupun Newcastle juga udah membuktikan mereka bisa menahan imbang ya kalau nggak salah City ya. Coba kita lihat ya. Kalau nggak salah 3-3 deh Newcastle. Ya benar 3-3, dan itu kan Man City sama Liverpool agak mirip ya, high pressing, dan itu dilayani dengan berani dan pinter ya sama Newcastle, dan berhasil. Jadi ini masih nggak gampang itu yang gue bilang. Tapi untuk sementara it's okay lah ya. 9-0 ini satu rekor yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, itu video gue. Ini kalau tanpa bumper sekitar 15 menit. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lo di hari Minggu. Ini kameranya gue pakai agak video yang apa namanya
handphone yang agak beda, jadi mungkin agak sedikit beda framenya mungkin ya, gua nggak tahu. Oke, terima kasih udah nonton video gue di edisi kali ini, di edisi full Premier League. Semoga lu dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe, share kalau emang nih videonya lu anggap bermanfaat, dan kita jumpa lagi di video gue yang lainnya. Ciao.